Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Salsabila dengan NPM 323, berasal dari kelas Bela Negara G143. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai bela negara dalam bidang akuntansi. Yang pertama, apa sih bela negara itu? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai kampus bela negara, UPN tentu saja harus mampu menghasilkan lulusan sarjana yang pionir, membangun NKRI, serta Pancasila dimanapun dan kapanpun mereka bekerja. Selanjutnya adalah nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air Republik Indonesia, mengenal dan mencintai wilayah nasional, kemudian selalu waspada, siap membela NKRI terhadap segala bentuk ancaman. Kemudian yang kedua, ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, meyakini kebenaran Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Kemudian yang keempat, rela berkorban bagi bangsa dan negara. Lalu yang terakhir, nilai kelima dari bela negara yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, bagaimana penerapan dalam bidang akuntansi? Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menerapkan bela negara dalam bidang akuntansi. Antara lain yang pertama, yaitu pengelolaan keuangan yang transparan, seperti menyusun laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami untuk meningkatkan transparansi. Kemudian yang kedua, melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengawasan dan audit keuangan. Untuk penerapan selanjutnya adalah pencegahan korupsi. Bisa dilakukan dengan menerapkan kontrol internal yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan keuangan dan korupsi. Kemudian yang kedua, memastikan adanya pemisahan tugas yang memadai untuk mencegah potensi kecurangan. Penerapan yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya yang efisien, mengelola anggaran dengan efisien dan efektif, kemudian memastikan bahwa setiap dana digunakan sebaik mungkin sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana. Yang kedua, menerapkan praktik pengelolaan risiko untuk mengidentifikasikan dan mengurangi risiko keuangan. Kemudian penerapan yang keempat yaitu pelaporan kinerja. Menyusun laporan kinerja dan pencapaian tujuan yang dapat diukur secara akuntabel. Kemudian memonitor dan mengevaluasi efektivitas program dan proyek dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas. Yang selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel terkait untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan yang baik. Selanjutnya, kepatuhan terhadap aturan dan peraturan. Nah, untuk poin yang keenam ini cukup penting, yaitu digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Yang kemudian mengikuti standar akuntansi yang berlaku secara nasional dan internasional. Untuk penerapan yang selanjutnya yaitu penggunaan teknologi. Mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan. Kemudian memastikan keamanan data keuangan negara dari ancaman cyber. Yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, melibatkan masyarakat dalam proses audit dan evaluasi keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.